sebelum kita menggunakan GeoGebra, jadi di sini kami mendapatkan judul yaitu fungsi transenden. Konsep dari fungsi transenden sendiri, konsep materinya yaitu fungsi elementer dapat dikelompokkan antara fungsi aljabar dan fungsi transenden. Fungsi aljabar diperoleh melalui sejumlah berhingga operasi aljabar atau fungsi konstan. Sedangkan fungsi transenden dikenal sebagai fungsi elementer yang bukan fungsi aljabar. Di sini dijelaskan ada beberapa fungsi. Yang pertama ada fungsi logaritma asli, yaitu dinyatakan dengan lin yang menyatakan begitu rumusnya. Ada sifat-sifatnya, yang kedua ada fungsi inverse dan turunannya, bisa dilihat sendiri. Terus yang ketiga ada fungsi eksponen asli. Terus yang terakhir ada fungsi inverse, trigonometri, dan turunannya. Langsung saja kami dari kelompok 7. Ini merupakan 4 soal menjelaskan tentang fungsi transenden. Untuk yang pertama itu tentukan turunan pertama dari fungsinya itu mutlak X plus 7. Yang pertama itu kita ketikkan dulu untuk fungsinya, yaitu di input bar ya. Diketikkan untuk fungsinya pengetikannya itu in buka kurung pertama, lalu ABS itu untuk tanda mutlak, lalu dimasukkan untuk fungsinya itu X plus 7 dikeluarkan dari mutlaknya itu pangkat 4, lalu di enter. Nah, untuk fungsinya sudah muncul. Selanjutnya itu kalau untuk menentukan turunan, di fungsinya diketikkan derivatif, karena ini turunannya turunan pertama, jadi diketikkan derivatif dan di fungsinya karena di situ function f, jadi kita tulisnya itu function f derivatif buka kurung f. Nah, sudah tertera untuk function atau turunan pertamanya itu ada di 4 per x plus 7. Selanjutnya itu buat kesimpulan. Nah, di kesimpulannya itu bisa diketikkan tanda atau kebalik gitu ya. Lalu fresh, lalu buka kurung kurawal, lalu D di dalam kurung kurawal tersebut, D tutup kurung kurawal, lalu buka kurung kurawal kembali, lalu diketikkan dx, ditutup kembali, lalu ke objek untuk fungsi f tersebut. Bisa di objek, bisa diketik langsung, lalu sama dengannya itu yang f aksen atau f turunan pertamanya, lalu diketikkan OK. Setelah OK, teman-teman bisa langsung mengedit gitu ya, mau diedit warna tulisannya ataupun mau diedit color untuk background colornya gitu dari si tulisan tersebut. Kalau di sini saya pilihnya warna hijau. Setelah membuat kesimpulan, teman-teman bisa langsung membuat checkbox yang pertama itu untuk captionnya itu soal nomor 1, karena di sana masih soal nomor 1. Untuk yang dimasukkannya itu yang berbundar biru ya, dimasukkan semua, yaitu ada function f aksennya ataupun teksnya dimasukkan semua. Nah, checkboxnya sudah jadi. Nomor 2, tentukan turunan ke-7 dari fungsi G, yaitu 6x plus 4 per x pangkat 2 plus x plus 3. Nah, kita buka GeoGebra-nya. Langkah pertama bisa langsung diketikkan di input bar ya. Untuk kurung sendiri itu untuk per itu setiap angkanya itu diberikan kurung, jadi ditulisnya itu kurung 6x plus 4 tutup kurung, lalu per buka kurung lagi x pangkat 2 plus x plus 3 tutup kurung lagi, lalu bisa di enter. Setelah muncul di input barnya, lalu kita
kita langsung ketikkan untuk mencari turunan ketujuh, kita carinya itu di derivatif karena mintanya turunan ketujuh, jadi pilihnya itu untuk yang function dan number. Functionnya itu function untuk G, dan juga numbernya itu 7 karena turunannya ke 7. Lalu bisa di enter. Setelah itu sudah muncul ya untuk function ketujuh, turunan ketujuhnya. Lalu bisa langsung di kesimpulan. Untuk kesimpulannya sama seperti yang pertama, bedanya itu untuk mungkin untuk perbedaannya dari si objeknya aja ya. Objek yang pertama itu G, lalu yang keduanya itu untuk yang G turunan ke 7. Oke, kalau udah tinggal oke. Jika udah bisa diwarnai untuk background kesimpulan tersebut. Lalu setelah itu bisa dibuat checkbox. Untuk checkboxnya dimasukkan yang berbundaran biru ya, yang function G-nya, lalu ada juga yang turunan ke-7 dari G-nya, dan juga dari si teks atau kesimpulan tadi. Setelah itu bisa pencet OK. Lalu kalau sudah bisa dikembalikan ke awal ya. Nah, udah bisa dicoba. Oke. Seperti tadi ya teman-teman, jadi kita ke checkbook, terus soal nomor berapa, nomor 2, terus kita masukin nih yang bulat-bulat yang biru atau yang ada di situ aja, terus kita apply soal nomor 2. Selanjutnya yaitu nomor 3, kita lihat soal, yaitu tentukan hasil integral berikut. Integral 9 dikurangi cos 3x dx. Selanjutnya kita ke input bar, ketik pada input bar 9 dikurangi cos. Terus kita ambil yang bagian atas, x-nya kita ganti dengan 3x, langsung ke enter. Di situ terlihat x sama dengan 9 dikurangi cos 3x. Lalu ketikkan pada input bar integral, terus kita pilih yang functionnya kita ubah jadi h, maka akan menghasilkan fungsi p. Selanjutnya langsung saja ke buat kesimpulan. Kita masukkan integral, atau kita cari latex, ada integral, terus kita masukkan function yang h melalui objek function h, atau ketik yang sampingnya aja, terus ds, kita ketikkan dx sama dengan kita masukkan yang tadi yang menghasilkan fungsi, yaitu p. Ketik oke. Nah, setelah kesimpulan kita buat, kita ubah dulu warnanya biar terlihat. Pilih warna yang ada dulu, terus kita buat checkbook. Terus kita masukin, yaitu kita ketikkan soal nomor 3, kita pilih yang HP sama yang teks 3 ya, atau apply ya, hilang. Terus kita rapikan. Selanjutnya, nah, untuk yang terakhir yaitu soal nomor 4, yaitu tentukan hasil integrasi x min 10 e pangkat 5x plus 8 dx. Lalu kita langsung masuk ke GeoGebra dengan ketik ke input bar, yaitu dalam kurung x plus 10 min 10 di luar kurung, yaitu e pangkat dalam kurung 5x plus 8, kemudian enter. Lalu ke input bar lagi dengan mengetikkan integral function q, yaitu enter. Kemudian kita pilih menu kedua dari atas, yaitu buat kesimpulan. Ke teks kita ketikkan per kebalik, lalu int, kemudian kita pilih objek q, kemudian dx sama dengan
kita pilih objek R. Lalu plus C. Lalu oke. Kemudian oke. Lalu kita ganti warna pada teks kesimpulan, yaitu ke objek properties. Nah, kita pilih warna sesuai dengan kesukaan kita atau kemauan kita, lalu oke. Nah, yang terakhir yaitu checkbox. Ke menu kedua, pilih checkbox. Lalu kita namakan yaitu soal nomor 2. Nah, untuk select objeknya, kita pilih yang ada bundaran birunya, yaitu key, R, lalu teks keempat, kemudian apply. Selanjutnya, Sebelumnya di soal nomor 3 kita edit dulu. Kita lupa masukin plus C, C-nya C besar ya. Terus selanjutnya kita rapikan dulu teksnya. Apakah udah rapi? Masih belum rapi ya teman-teman. Lalu kita rapiin, kita ubah warnanya. Nanti kita rapiin dulu, ubah warna biar lebih menarik. Nah, kita ganti dulu warna backgroundnya, yang jadinya warna putih kita pilih yang warna ini aja, nah kuningnya itu. Terus kita coba rapiin yang tadi mau dirapiin, terus yang tadi mau ubah warna biar jadi menarik. Selanjutnya udah selesai.